berkumpul atau bergabung dengan majelis taklim, atau berkumpul dan bergabung dalam organisasi yang baik, organisasi Islam misalnya Muhammadiyah. Itu karena apa? Terstruktur dengan baik, strategi dakwahnya teratur dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selalu Allah curahkan di sepanjang kehidupan kita. Marilah kita mensyukurinya dengan kita senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan takwa dan amal ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita jalani penuh dengan istiqomah dan qanaah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya yang setia dan bertakwa hingga zaman ini berakhir, wa insyaallah termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pimpinan ranting Pucang Gading ya. Pimpinan ranting mau pimpinan siapa? Pimpinan ranting. Baik Muhammadiyah maupun Aisyah dan seluruh jamaah Masjid At-Taqwa Pucang Gading yang pada malam hari ini diselenggarakan tamasya. Jadi kegiatan taklim setiap hari Jumat malam Kamis, malam Jumat malam Sabtu. Iya benar. Jumat malam Sabtu, maksud Jumat malam Kamis. Alhamdulillah pada malam hari ini saya diamanai untuk berbagi ilmu pengetahuan agama di acara tamasya ini. Salah satu kegiatan ini manfaatnya adalah menjaga iman. Sebenarnya orang-orang yang beriman sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yang bagaimana? Summalam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu. Ketidakragu-raguan dalam iman kepada Allah dan Rasul-Nya itu bukan hanya diucapkan di lisan, bukan hanya diyakini, tetapi harus ada upaya-upaya, usaha-usaha. Maka di situ wajahidu bi amwalihim wa anfusihim, dibuktikan dengan kesungguhan hati, lahiriah dan batiniah. Bahkan makna wajahidu di situ adalah mengerahkan segala potensi yang dimiliki oleh orang mukmin ini. Jadi mengerahkan segala yang dimiliki, baik harta maupun jiwa. Harta di sini yang berupa
fisik, baik harta yang kita miliki dari usaha kita maupun harta yang berupaya potensi fisik yang kita miliki. Kesehatan fisik, akal, kesehatan akal. Mengorbankan dengan harta dan jiwa. Pengorbanan di sini sangat relatif sesuai dengan kondisi. Bapak Ibu sekalian, hadir di Masjid Taqwa ini adalah mengerahkan segala potensi yang dimiliki. Jalan kaki ke sini itu adalah sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh nggak akan sampai sini, Pak. Karena yang namanya jalan kaki, kaki yang belakang dilempar ke depan. Dan selanjutnya mulai dari kiri dan ke kanan, gitu kan. Kalau nggak dilempar ke depan, mau harus maju atau mundur semuanya. Artinya perjalanan ini kalau diawali tadi dari rumah, melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, keluar dari rumah dengan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Disadari atau enggak disadari, ucapan itu adalah ucapan menjaga iman sebenarnya. Karena di situ Bismillah dengan menyebut asma Allah. Tawakkaltu 'alallah. Jadi kita menyerahkan, bertawakal kepada Allah, upaya-upaya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang harus kita lakukan untuk menguatkan iman? Sebenarnya sudah kita lakukan, cuman belum di-manage dengan baik. Karena hampir seluruh kegiatan harus di-manage dengan baik. Memanage kesabaran, memanage ekonomi, dan memanage kegiatan-kegiatan apapun itu akan tertata dan terasa dengan baik. Di antara upaya yang kita lakukan adalah akrab dengan Al-Quran, al-unsu bihi, akrab dengan Al-Quran dan sunnah. Artinya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan itu saja, tetapi beriman kepada rukun iman yang lainnya. Ada konsekuensinya. Ketika beriman kepada Allah dan Rasulnya, konsekuensinya adalah kita memahami betul bagaimana iman kita pada Allah dan Rasulnya. Siapa? Ilmunya. Lah kalau kita orang yang beriman tidak memiliki ilmunya, wah, itu keimanannya hanya samar-samar, tidak memiliki kekuatan karena nggak memiliki pengetahuan yang membekas, yang mengasar dalam otak kita. Maka manusia yang hidup di dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala potensi atau perangkat, yaitu uqulul fikri, akal fikiran. Akal fikiran inilah yang akan menyerap dan meresap apa-apa yang sudah kita dapatkan terkait dengan masalah iman dan ilmunya. Maka penting bagi kita bukan hanya meyakini apa yang ada di dalam Al-Quran, tetapi juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang telah diteladankan oleh Rasul bukan hanya kita yakini, tetapi harus dibuktikan dalam keseharian. Coba kita renungkan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika Rasul melaksanakan tawaf. Yang sudah umroh dan haji ini ngerti. Doanya masih hafal enggak, Pak? Allahumma imanam bika wa tasdiqam bi kitabika wa wafa'am bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di situ maknanya luar biasa. Allahumma imanam bika, ya Allah, saya melaksanakan tawaf ini. Kan ibadah ya, ibadah tawaf. Dan kalau kita terjemahkan secara meluas, bukan hanya ibadah tawaf saja, ibadah sholat, ibadah puasa,
zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya, imanam bika, karena aku beriman kepadamu. Jadi beribadah yang kita lakukan adalah menjaga iman. Dan karena iman inilah dia melakukan ibadah itu. Wa tasdiqom bi kitabika, dan saya beribadah ini karena saya meyakini akan perintah Allah itu yang benar dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak yakin terhadap perintah Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan mau melaksanakannya. Apalagi mencium Hajar Aswad, wong watu kok diciumi kan gitu. Apalagi mau memuteri Ka'bah, karena nggak paham. Maka pentingnya bagi kita, keyakinan itu penting, perlu ada pada diri kita tentang keimanan. Jadi watasdiqom bi kitabika wa wafa'am bi ahdika, dengan adanya satu keimanan, keyakinan akan kebenaran perintahnya, dia siap memenuhi panggilannya. Kan itu. Ono adzan dipenuhi panggilannya. Kalau sudah sampai nisab harta kita, keluarkan zakatnya. Kenapa? Itu panggilan. Panggilan secara i'tiqadi maupun amali. I'tiqadi dalam hal keimanan maupun dalam hal syariat Islam. Maka penting bagi kita memahami keimanan yang disempurnakan dengan nilai-nilai ilmu, ngaji. Kemudian wa wafa'am bi ahdika wattiba'al li sunnati nabiyyika. Kita melaksanakan perintah-perintah itu kan dalam rangka wattiba'an, mengikuti apa yang dicontohkan, diperintahkan oleh Rasul. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, penting bagi kita bersyukur kita adalah sebagai seorang yang beriman, menjadi seorang muslim yang akan diselamatkan. Dalam surat Al-Hajj saya sampaikan, huwa sammakumul muslimina min qabl, dia Allah memberikan kamu nama muslim. Artinya orang yang akan diselamatkan, orang yang diselamatkan oleh Allah, min qabl, dari orang-orang yang terdahulu, seperti orang-orang yang terdahulu sebelum kita. Wa fi hadza, yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an ini. Maka keseriusan Allah menyelamatkan orang-orang muslim itu dilanjutkan dalam ayat itu, liyakunar rasulu syahidan alaikum, dijadikanlah Rasul utusan itu sebagai syahidan alaikum, sebagai syahidan. Syahidan itu saksi. Saksi apa? Kebenaran risalatul iman dan risalatul Islam yang dibawa oleh Rasul, yang disebarkan, didakwahkan kepada umatnya. Tetapi bukan hanya sekedar dia menjadi saksi kebenaran iman dan Islam yang dibawanya melalui wahyu dari malaikat Jibril, tetapi makna syahidan di situ juga bermakna teladan, contoh. Jadi di samping Rasulullah menjadi pembawa risalatul iman, saksi pembawa risalatul iman dan Islam, dia juga menjadi teladan bagi umatnya. Tetapi tidak berhenti di situ. Setelah Rasul itu masih harus ada lanjutannya. Wa takunu syuhada'a 'alan nas, jadikanlah kamu juga. Artinya penerusnya setelah Rasul itu siapa? Para sahabat besar, sahabat kecil, tabi'in, tabi'in, sampai ulama mutaakhirin, sampai kepada seluruh umat manusia yang beragama Islam. Maka watakunu syuhada 'alan nas artinya menjadi kewajiban manusia untuk meneruskan perjalanan dakwah risalatul iman dan Islam kepada manusia-manusia yang lain. Maka kita pun berkewajiban menjadi saksi risalatul iman dan Islam yang dibawa oleh Rasul sampai zaman mutaakhirin ini, dilanjutkan kepada
diberikan kepada orang lain. Wa takunu syuhada 'alan, karena harus menjadi contoh teladan bagi manusia yang lain. Tetapi kita pun akan menjadi saksi bagi risalatul iman dan Islam. Kemudian yang kedua, mempelajari ilmu tentang iman dan tauhid, mengikuti kajian-kajian keagamaan untuk meningkatkan pengetahuan agama. Jadi sangat tepat kalau ada pengajian secara rutin, kajian secara rutin. Dalam rangka apa? Menjaga iman dan mengokohkan iman dalam perjalanan hidup kita yang penuh dengan dinamika. Dinamika kehidupan kita kan macam-macam. Ada sakit, ada sehat, gitu. Ada banyak uang, banyak utang. Pemening utang Perserikatan Muhammadiyah. Jadi wani bangun, wani utang. Jadi PCM saya kan kemarin melalui Pak Hardi Winoto di Unimus itu utang 1 miliar untuk tanah. Itu wani utang, Pak. Karena dalam rangka menjaga iman. Jadi rumah itu harus dijadikan media dakwah yang kita beli itu di sekolahan itu. Itu menindaklanjuti dakwah kita. Itu dalam rangka menghidupkan dakwah Islamiyah melalui amal usaha Muhammadiyah. Wis ora tedeng aling-aling. Ora isin, utang ora isin. Asal sing penting balik ke kan itu. Rajin beribadah dan selalu memperbaikinya. Rajin mengikuti kajian, rajin beribadah. Itu akan terjaga imannya. Karena apa? Di situ ada watawa saubil haqi, watawa saubis sober. Itu jelas, Pak. Nek ada interaksi di antara kita, mesti ada watawa saubil haqi, watawa saubis sober. Nasihat menasehati dalam menjaga kebenaran dan nasihat menasihati dalam menjaga kesabaran. Dijaga kebenarannya dan dijaga kesabarannya. Mulane saling menasehati di antara. Kalau salah, jangan mangkal, jangan marah ketika ditegur. Karena itu merupakan dinamika kehidupan. Harus saling menyelamatkan di antara kita. Berkumpul atau bergabung dengan majelis taklim atau berkumpul dan bergabung dalam organisasi yang baik, organisasi Islam misalnya Muhammadiyah. Itu karena apa? Terstruktur dengan baik, strategi dakwahnya teratur dengan baik, terorganisir dengan baik. Maka itu akan menjadi media menguatkan iman, bukan hanya sendiri. Karena ketika menjaga iman itu ada berbagai situasi. Menjaga iman ketika sendirian, menjaga iman ketika bersama seperti kita, ya, atau menjaga iman ketika diri kita diberikan oleh Allah suatu jabatan, kenikmatan. Banyak orang yang dalam kesendiriannya malah justru tidak takut kepada Allah. Naudzubillahi min dzalik. Karena banyak orang yang dalam kesendiriannya seolah-olah nggak ada 2 malaikat yang ada di samping kanan kiri. Padahal Allah lebih dekat dari urat leher kita. Inilah pentingnya iman supaya diri kita merasa terawasi. Supaya diri kita merasa dekat, muraqabatullah. Menjauhi lingkungan atau pergaulan yang rawan terhadap perilaku negatif atau buruk. Berbeda lagi tugas seorang dai atau mubaligh yang kadang-kadang harus menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan yang membahayakan. Tapi insya Allah dengan strategi dakwah yang baik kita akan bisa menyampaikan nilai-nilai iman dan Islam pada lingkungan apapun. Berzikir dan berdoa itu juga merupakan bagian
proses di dalam menjaga iman dan memperkuat iman yang ada dalam diri kita. Kemudian yang terpenting di setiap saat diri kita ibadah sholat, ada muhasabah. Di samping berzikir dan berdoa, sholat 5 waktu itu jangan salam kelepat. Salam kelepat ngertos sih, assalamualaikum, assalamualaikum, perlu 12 Tapi perlu di situ menjaga kedekatan kita dengan Allah dengan zikir dan berdoa. Mulai istighfar, kemudian tasbih, tahmid, tahlil dan berdoa. Kemudian muhasabah dalam doa kita, mengoreksi satu hari ini yang sudah saya lakukan apa? Apakah ada dosa-dosa yang saya lakukan dalam satu hari ini? Pentingnya adalah muhasabah. Ketika muhasabah diri di setiap kita menjalankan ibadah sholat 5 waktu, insya Allah iman kita akan terjaga dan akan semakin menguat. Maka penting bagi kita sebagai insan yang beriman, ada 5 kerangka dasar yang harus kita pelajari supaya keimanan kita kokoh dan terjaga dengan baik sampai diri kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah yang harus kita jaga, kerangka dasar pertama adalah akidah dan tauhid. Yang kedua, syariah, ibadah syariah, ibadah dan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah akhlakul karimah. Karena ketika kita memiliki iman, menjalankan syariahnya, tetapi ketika diri kita tidak menjaga akhlaknya, tidak akan sempurna iman kita. Karena akhlak itu juga menjadi tolok ukur kesempurnaan iman. Wong imane apik, ngibadahe apik, tetapi ininya tutur katanya kotor. Nah, itu juga akan bisa merusak. Apalagi pergaulan dengan sesama tidak baik. Berdakwah malah isine ngerasani karo ngelek-ngelek wong. Itu enggak akan baik. Itu akhirnya dia mencontohkan akhlak yang buruk. Padahal berdakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nyontoni sing apik, jangan nyontoni sing elek. Ya nyontoni sing elek ketika memfitnah itu kalimat-kalimat lisannya yang keluar dari lisannya itu. Yang keempat adalah jihad fisabilillah. Ya tadi wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Kita harus sungguh-sungguh di dalam memperjuangkan iman dan Islam kita, mengerahkan segala potensi yang kita miliki. Di antara insan yang jiddiyah, yang bersungguh-sungguh adalah ketika waktu sholat kita pahami jam berapa, sebelum waktu sholat kita sudah datang. Itu jiddiyah, Pak. Nek nunggoni komate ora komat-komat, lo komat nembe teko nang masjid, itu kurang jiddiyah, Pak. Orang yang bersungguh-sungguh adalah orang-orang yang sudah siap tanpa mikir. Karena sudah tahu kewajibannya. Jam berapa sholat maghrib, jam berapa sholat subuh. Nah, sholat subuh ngenteni komat, urung komat turu. Ya. Ini lebar komat kedandapan ini kamar mandine sebelah ngendi lali. Repot. Urung kebelet. Semacam-macam. Mulane jam 3 bangun. Tahajudan dulu. Delok jam. Biasanya nang ibu-ibu kan gampang. Wis tangi bukan kamar mandi yang dicari, tetapi ceret dapur nggodhog wedang sih. Ngopi ya ora. Godhong mesti kalau tak-tak ini bojoku dhewe ngono. Lho ora mung kamar mandi malah golek ceret, ngisi ceret ceklek gitu. Pernah itu karena memang jam tengah 3 bangun, langsung nyeklek kayak kompor. Geseng kok. Nujune saya tangi gitu loh. Ki kok mambu ora enak. Jebule tak ini. Loh,
Nek biasanya yang ceret ono kalau sudah mendidih kan bunyi ngii. Itu enggak bunyi kok nyala terus. Iki mesti asat iki banyu tenanan. Tak pateni. Ya namanya istri ya, yang kita cintai ora usah nesu-nesu. Karena mungkin saking kesele dari pagi sampai sore kan itu. Loh, Pak, sing mateni kompor sinten? Mati dhewe gitu. Lah, lho kok dipindah nang kono ya ditiliki. Kok gosong, Pak? Oh ya masak banyu wae gosong. Itulah dinamika, Pak. Sabar. Kesabaran itu juga merupakan bagian dari penjagaan iman. Jadi nek terus nesu karo bojone, terus ngomong sing elek-elek, akhlake elek. Maka penting akhlak itu juga mulai dijaga dari diri kita sendiri. Karena ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi dan Rasul, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada diri sendiri, dan juga akhlak kepada makhluk yang lain. Akhlak kepada diri sendiri, jangan sampai kita bertutur kata yang menyakitkan hati orang lain, karena diri kita akan jadi dosa. Kemudian yang kelima adalah muamalah duniawiyah. Kerangka dasar Islam ini, yang kelima ini juga hukumnya wajib bagi kita untuk mencari ma'isyah, kehidupan dunia, bekerja. Karena itu muamalah duniawiyah, awake dhewe arep mangan apa nek ora nyambet gawe. Bekerja itu juga merupakan bagian dari ibadah. Ibadah yang ghairu madhoh, yang hukumnya wajib bagi kepala keluarga. Ini pentingnya. Maka ketika tauhid, keimanan yang ada pada diri kita yang selalu mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa lain kan akidah, aqad, artinya mengikat. Iman itu harus diikat dalam diri kita. Diikat dengan apa? Dengan ilmu, dengan amal, dan tawakal. Kalau tidak diikat dengan amaliyah, wong sudah al-ilmu bila amal, harusnya kan dua ilmu harus diamalkan. Maka iman ini ada 3 pilar ini yang tidak boleh hilang. Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, berani mengucapkannya, dan dibuktikan dengan amal. Tidak boleh hilang di antara 3 pilar iman ini. Karena pentingnya supaya bisa perjalanan hidup kita sampai ke surga. Lah kalau nggak diamalkan salah satunya atau tidak diyakini salah satunya, itu juga tidak akan sempurna menuju kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ini adalah, kalau menurut tarjih ya, iman itu adalah rukun iman itu sendiri. Walaupun dalam kaidah yang lain, iman adalah ketaatan pada hati, pengulangan pada lisan, istilah mengucapkan, amal pada anggota tubuh, dan amal pada unsur-unsurnya. Jadi iman itu sebenarnya bukan hanya bersemayan di dalam hati, tetapi iman ini harus dikompakkan dengan seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau hanya iman di dalam hati tok, itu enggak kompak dengan anggota tubuh, itu berbahaya. Atine karepe tangi jam 3, Pak. Tetapi mripate ora gelem. Gitu? Maka harus dikompakkan itu. Harus dikompakkan, dipahamkan, dilatih. Jadi dilatih antara hati dengan seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh ini juga tidak main-main. Allah memberikan tubuh ini dengan 360 sendi. 360 sendi ini adalah dalam rangka, adalah sebagai peluang untuk melakukan aktivitas amal dengan 360 sendi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Persendian kita akan dipahalai oleh Allah ketika kita bergerak untuk apapun. Termasuk saya tadi kita mengawali kan dengan basmalah. Persendian di rahang ini kan bergerak-gerak terus. Ketika mengawali tadi melibatkan Allah, maka pergerakan ucapan yang kita lakukan itu adalah bernilai ibadah.
Panjenengan dari rumah membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa, sampai di sini dalam sebuah hadis disampaikan ketika seseorang menuju ke tempat ibadah atau menuju ke majelis taklim, maka Allah akan menghapuskan dosanya dalam langkah yang pertama. Langkah kaki berikutnya akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa ora kepenak jadi urip menjadi seorang muslim. Seluruh aktivitas gerakannya ketika melibatkan Allah itu dinilai ibadah. Senang awake dhewe. Jangan dikira bahwa kita ngurungokke mendengarkan pengajian enggak berpahala, berpahala. Karena persendian kadang-kadang itu sambil ngantuk-ngantuk juga berpahala. Karena kita sudah mengawali tadi melibatkan Allah Subhanahu wa taala, mengawali taklim ini. Nah, di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah itu tadi saya sampaikan, iman itu adalah rukun iman itu sendiri. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Ada konsekuensinya, termasuk muqtadal iman bil Quran. Konsekuensi beriman kepada Al-Quran. Banyak orang yang tidak menjalankannya. Konsekuensinya apa? Al-unsu bihi tadi, mengenal Al-Quran, iso baca, iso membacanya, bisa memahami bacaan yang benar sesuai makharijul huruf dan tajwidnya, memahami isi kandungannya dan menjalankan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ketika seorang muslim yang beriman kepada rukun iman, beriman kepada kitab suci, maka dia harus bisa membaca Al-Quran. Nek belum bisa membaca Al-Quran sampai tua brengosen, itu artinya perlu dipertanyakan keseriusan berimannya pada Al-Quran. Mungkin beriman kepada Allah kita sudah menjaganya dengan baik, dengan ibadah-ibadah sesuai dengan kemampuannya. Beriman kepada Rasul mudah kita yakini, dan selalu diantaranya amalannya adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi, menjalankan segala yang diperintahkan, dicontohkan oleh Rasul. Tetapi ketika belum bisa membaca Al-Quran, perlu dipertanyakan imannya kepada Al-Quran, kepada kitab suci. Mulai bisa membaca, mengenal hurufnya, kemudian bisa membacanya. Ba fatah ba, ya fatah ya, baya. Kan itu. Ba fatah ba, ya fatah ya, ro fatah ro, bayaro, kan itu. Artinya apa? Sudah bisa membaca, mengeja seperti itu, kemudian bisa membacanya dengan baik sesuai dengan tajwid. Ya. Maka penting bagi kita konsekuensi al-muqtadul iman bil Quran dan muqtadul iman kepada rukun iman yang lainnya. Kemudian di dalam putusan tarjih Muhammadiyah ada satu kata yang menjadi motivasi dalam kitab itu, dalam buku itu, adalah istilah al-urwatil wusqa. Jadi tali buhul yang kuat. Tali buhul yang kuat itu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Apa sih sebenarnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa, la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ternyata di situ yang disebut dengan urwatil wusqa adalah keimanan yang kokoh yang mengikat kepada kita, sehingga ketika ada tauhid, orang perilaku yang melampaui batas,
Tauhid bahasa Arabnya kan toho, melampaui batas, kebablasan. Seperti air yang ada dalam gelas ini kalau sudah penuh kok dikai banyu terus, itu meluber, artinya kebablasan itu. Jadi jangan menjadi manusia yang berperilaku seperti tauhid, melebihi dari sekedar manusia yang harus taat pada Allah dan Rasulnya tetapi dia ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Itu orang yang melampaui batas. Maka ketika dia tidak mau mempunyai perilaku tauhid dan dia memilih taat kepada Allah, maka dia memiliki tali keimanan yang kokoh. Nah, di antara tanda-tandanya disampaikan oleh Allah di dalam surat Luqman. Surat Luqman itu surat yang ke-31 ayat 22. Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ilallahi aqibatul umur. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, itu beramal soleh, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Jadi beramal soleh itu termasuk menjaga, menguatkan iman yang ada pada diri kita. Beramal soleh kan ada amal ibadah, kan ada ibadah yang mahdhah, ada ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah yang mahdhah adalah ibadah yang sudah ditetapkan tata cara pelaksanaannya di dalam Al-Quran maupun hadis, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu ibadah mahdhah. Sedangkan ibadah yang ghairu mahdhah adalah ibadah-ibadah setiap perbuatan manusia yang baik, yang tidak melanggar aturan syariat dan melibatkan Allah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah. Insya Allah jadi amal soleh. Ya tadi menyiapkan pengajian, menyiapkan mic, ya, mengawali niatnya karena memang karena Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi amal soleh kita. Saya juga dulu pada masih muda jadi marbot sama tidur di masjid. Yang ngersiki yang ngepeli masjid. Ya diseneni takmire ya biasa, Pak. Barang saiki dadi takmir saya enggak nyeneni. Betul, ketika saya jadi takmir masjid saya enggak mau nyeneni marbot. Tapi ngandani. Nyeneni karo ngandani beda to. Ya nek ngandani ngene. Sebelah kono ora dipel ngopo. Oh nggih Pak, supe ngono. Tak ewangi Pak. Ada yang kotor, hanya saya tegur saja. Sesuk meneh aja ngono ya. Nek nyeneni kan beda. Mengapa kok ora diseneni lho? Kan karo mendelik-mendelik. Karena apa? Saya pernah merasakan diseneni, diselosoni, direbuni. Dikemisi meneh. Maka sebenarnya landasan akidah Islam, keimanan yang ada pada diri kita adalah untuk memupuk dan mengembangkan dasar keilahian, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak lahir sampai kita berkembang dewasa dan tua. Maka kalau melatih menjaga iman kepada anak-anak kita, ya, ketika masih kecil, mungkin ibu-ibu masih teringat ya, anaknya masih netei ya, ketika mau tidur mesti diajari cara minum susu kan itu. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzaban. Bukan hal sepele seperti itu. Ngajari anak mau netek ke ibunya itu dengan membaca doa itu akan mindset, akan terekam dalam otak anaknya. Termasuk ketika bangun tidur, ibunya mengajari mengucapkan hamdalah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu juga merupakan pendidikan keagamaan yang luar biasa. Maka menjaga keimanan dan mengokohkan keimanan sebenarnya kita jalankan dalam perjalanan hidup kita. Baik menjaga keimanan dan mengokohkan iman pada perjalanan hidup kita sehari-hari,
maupun menjaga iman dan mengokohkannya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, di ibadah kita, contoh yang kaitannya dengan ibadah, bagaimana menjaga iman pada saat kita beribadah. Ada dua ibadah yang saya contohkan, ibadah sholat dan ibadah haji maupun umroh. Di ibadah sholat itu ada istilah takbiratul ihram gitu. Kalau di dalam haji maupun umroh ada kalimah ihram. Ihram itu sendiri kan artinya mengharamkan, atau dalam istilah diharamkan segala sesuatu kegiatan baik pikiran, lisan maupun ucapan apapun yang bisa merusak ibadah yang sedang dijalankan. Maka ketika sholat, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, maka enggak boleh lagi minum teh, enggak boleh lagi bercakap-cakap, enggak boleh lagi gedandapan mripate gitu enggak. Karena apa? Dilarang, diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena akan bisa merusak ibadah sholatnya dan bahkan membatalkan sholatnya. Itu menjaga keimanan. Supaya kenapa harus seperti itu? Karena terjaga, supaya terjaga ibadahnya. Karena ibadah isinya apa? Zikir dan doa. Apalagi ditambah dengan doa iftitah yang luar biasa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salah satu doa iftitah kan itu. Jadi orang yang paripurna sebenarnya di sini dari makna ini. Di hidup, sholatku, hidup dan matiku adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ibadah haji dan umroh, di situ kan ada memakai kain ihram. Sebelumnya mandi ihram. Setelah mandi ihram, memakai kain ihram, sudah berwudu ya. Kemudian akan memulai tawaf, akan memulai umroh. Kalau kita berada di Madinah ya, kita mikotnya dari Bir Ali atau Masjid Zulhulaifah. Setelah di masjid itu nggak ada perintah tertentu. Karena Rasulullah ketika niat umroh itu berada di kendaraan, di onta. Maka di Masjid Zulhulaifah itu hanya diperintahkan melaksanakan sholat sunnah, tahiyatul masjid. Setelah itu masuk ke bis. Kalau sekarang kita kan pakai bis. Masuk bis maka niat umroh. Allahumma labbaika umrotan atau labbaika umrotan. Maka ketika sudah niat untuk umroh maupun haji, maka seluruh yang dilarang itu tidak boleh dilakukan, haram hukumnya. Maka melepas, artinya ketika orang melaksanakan ibadah haji, sudah melakukan proses umroh, segala yang diharamkan itu harus dilepas, tidak boleh kita lakukan. Kemudian disibukkan kegiatan tawaf dan sa'inya dengan kalimah thayyibah. Kenapa bisa demikian? Karena supaya fokus beribadah kepada Allah. Coba saja ketika sholat ya, tadi sudah takbiratul ihram, kalau tidak disibukkan dengan membaca ayat suci Al-Quran suratul Fatihah, kemudian dan surat yang lainnya, apalagi menjadi makmum ya. Menjadi makmum, orang ngrungokke mesti pikirannya kemana-mana. Wis jelas kuwi, ora usah ngapusi. Mesti kuwi. Maka sibukkanlah pikirannya, hatinya mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Karena kita sudah takbiratul ihram. Segala yang bisa merusak dan bahkan membatalkan sholat itu harus kita jaga. Maka ketika imam membaca dirungoknya tenanan. Kecuali kalau sholat duhur dan asar, ya, itu kita baca sendiri, ya disibukkan.
Begitu juga ketika tawaf, dijaga juga imannya pada saat itu. Dengan apa? Kalimah thayyibah dan doa. Ketika memulai Bismillahi Allahu Akbar di hadapan Hajar Aswad, maka setelah itu memperbanyak zikir dan doa. Mulai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, dan harus mengucapkan terus. Jangan sampai meneng. Soalnya nek meneng bahaya, Pak. Pikirannya macam-macam. Ngarepe wong ya tur mepet. Kanan kiri juga wong. Ngarepe wong ayu, kanan kiri ayu, burine ayu. Nek wong lanang ora katokan to. Pada saat memakaikan ihram itu. Iku nek ora zikir, Pak, bahaya, Pak. Wis ayu iki ngono. Sama, yang ibu-ibu juga begitu. Apa meneh wong Arab putih, gantengnya luar biasa. Wong saya pernah gandeng sama ibu-ibu yang udah sepuh saja. Masya Allah, Pak, gantengnya. Si. Ojo ngono ki zikir. Subhanallah, subhanallah gitu. Masya Allah, walaupun kalimat Masya Allah, Pak, gantengnya ki ngarepe. Tak gandeng malah seperti itu, Pak. Sing gandeng wae ganteng jane. Tapi disitulah, Pak, takbiratul ihram sama kain ihram, ketika kita ihram itu sama sebenarnya. Itu pada saat itu kita menjaga keimanan dan kekuatan dari berbagai godaan-godaan, larangan-larangan yang harus kita hindari. Karena akidah yang sudah mengikat, keimanan yang sudah mengikat, harus kita jaga. Nah, penjagaan di luar aktivitas ibadah, ya mulai kita mau tidur. Rasulullah kan juga memberikan contoh ya. Ketika mau tidur kita harus bersiwak dulu, gosok gigi, bersih-bersih badan dulu. Kemudian ketika akan merebahkan tubuh kita berdoa. Bahkan Rasulullah sambil membaca doa dan membaca surat-surat pendek sampai tertidur. Kenapa? Di situ sebenarnya ikrar kita kepada Allah, disadari atau enggak. Karena kalimat bismika Allahumma ahya wa amut, kan sebenarnya dengan menyebut asmamu ya Allah, karena engkau lah hanya yang mematikan dan menghidupkanku. Artinya pasrah. Nah wis pasrah kan jadi siap mati toh. Setiap hari kita mau tidur itu kita pasrah, arep dipateni, monggo arep diuripke, monggo, kan istilahnya bahasa seperti itu. Disitulah keimanan kita jaga. Ketika kita capek dari aktivitas apapun, tolong jangan bleksek. Libatkan Allah ketika kita akan merebahkan tubuh ini, karena belum tentu akan balik lagi hidup. Harus ingat, jangan-jangan dino iki mati aku. Waduh, kamar mandi dulu, berwudu, bersiwak, kemudian memakai pakaian bersalin, pakai salin bajunya yang bersih. Jadi tidur juga harus pakaiannya yang bersih. Berdoa kepada Allah. Ngorok kita dipahalai, Pak. Karena kita mengawali aktivitas ibadah khairu mahdhah. Tidur itu ibadah khairu mahdhah. Itu dipahalai. Karena kita melibatkan Allah Subhanahu. Disitulah penjagaan iman pada saat tidur. Ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mau ke kamar mandi juga ada doa dan zikirnya. Mau bekerja, minimal kita mengawali dengan basmalah dan mengakhiri dengan hamdalah. Inilah penjagaan iman dan menguatkan iman dalam perjalanan aktivitas hidup kita sehari-hari, dan juga menjaga keimanan dan menguatkan keimanan dalam saat diri kita beribadah kepada Allah. Baik ibadah yang fardu ain, yang fardu kifayah, yang sunnah maupun yang sunnah muakkadah dan lain sebagainya. Yang jelas ibadah ataupun amal soleh yang kita jalankan itu adalah bagian dari proses penjagaan iman dan penguatan iman yang ada pada diri kita. Ya. Saya kira ini ya
yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik biibadatihi ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaannya dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan jangan ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hindarilah, setelah kita menjaga iman dan menguatkannya, hindari kemusyrikan, baik musyrik yang besar maupun yang kecil, karena akan bisa merontokkan seluruh nilai-nilai pahala yang kita lakukan. Saya kira ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tanya jawab. Apa waktunya sudah isya ya? Monggo. Terima kasih atas materi yang disampaikan, keimanan yang sudah disampaikan serta keterangan yang masih ada waktu barangkali ada yang ingin bertanya. Satu pertanyaan. Penonton, kurban. Alhamdulillah sudah paham. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita tutup sama-sama dalam ini dengan hamdalah yang Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku keluarga mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.